الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dari hari ke hari, untuk mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu dan untuk memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh sejak awal bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min ayyamin al-'amalu fihi ahabbu ila Allah min hadzal ashr min Dzulhijjah." Nabi mengatakan, tidaklah amalan yang lebih agung dan dicintai oleh Allah melainkan hari-hari yang amal-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada di tanggal 10, dan amalan terbesar yang Allah lihat, yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada nanti pada catatan kita di hari kiamat adalah ihraqatud dima', atau mengalirkan darah dari hewan-hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang Idul Adha tidak lepas dari seseorang yang mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Inna Ibrahim awwahun halim." Sesungguhnya Ibrahim adalah yang sering berkembali kepada Allah dan yang lembut akhlaknya. Berbicara tentang Idul Adha, tiap tahun kita selalu berbicara tentang bagaimana pengorbanan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tapi kita lupa satu tema besar, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman: "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum min ad-din min haraj millata abikum Ibrahim." Kita lupa bahwa Ibrahim adalah ayah kita semua. Kita lupa bahwa Ibrahim adalah panutan dari seluruh ayah di muka bumi ini. Maka dari itu, ada hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang melahirkan seorang Ismail
yang rela saat ingin disembelih oleh ayahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berbicara tentang Ibrahim sebagai ayah, tidak luput dari langkah-langkah Ibrahim ketika pertama kali memilihkan sosok ibu untuk anak-anaknya nanti. Pernikahan pertamanya dengan ibunda Sarah yang dengan takdir Allah tidak dikaruniai anak. Kemudian ibunda Sarah menghadiahkan seorang budak perempuan yang bernama Hajar alaihissalam, yang dari Hajar nantinya Ibrahim diberikan oleh Allah anak bernama Ismail alaihissalam. Ibunda Hajar adalah sosok wanita yang sangat-sangat taat kepada Allah. Terbukti ketika ibunda Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim saat Ibrahim membawa ibunda Hajar dan Ismail kecil ke dalam sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan sama sekali, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku, kata Ibrahim, di sebuah lembah yang tidak tumbuh apapun, yaitu lembah Mekah hari ini. Ketika ibunda Sarah atau ibunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Ibrahim tidak menjawab. Wahai Ibrahim, apakah engkau rela meninggalkan aku dan Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan ini? Ibrahim lagi-lagi tidak menjawab. Namun ibunda Hajar mengganti pertanyaan dengan mengatakan, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Kemudian Ibrahim mengatakan, na'am, ya. Ibunda Hajar yang salihah mengatakan, kalau begitu, idzan la yudayyi'anallahu abadan. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu bukti dari Ibrahim alaihissalam memilihkan sosok ibu yang baik dan salihah untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah di kemudian hari. Yang pertama, Ibrahim mendidik anak jauh, bahkan sebelum anak itu lahir. Ibrahim memilihkan calon ibunda yang salihah untuk nantinya melahirkan anak-anak saleh dan salihah dari rahim yang mulia ibunda salihah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selanjutnya adalah tidak putus harapan kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Padahal kita tahu Ibrahim adalah Khalilullah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Kalimat Khalil dalam bahasa Arab artinya hanya berdua dan tidak ada yang ketiga. Allah menjadikan Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Khalilnya. Maka Ibrahim berdoa, Rabbi la tadarni fardan. Dan Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak keturunan yang saleh. Jauh sebelum Ismail lahir, jauh sebelum Ishak lahir dan anak-anak keturunan Ibrahim lahir, Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah. Doa adalah salah satu cara seorang ayah atau orang tua menjaga anak-anaknya. Sudah seberapa sering kita berdoa kepada Allah? Sudah berapa sering kita berdoa dan mendoakan anak kita agar Allah jaga? Siapa kita dibanding Ibrahim alaihissalam? Kita yang tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam, maka kita serahkan anak-anak kita kepada Allah azza wa jalla. Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Hari ini kebanyakan orang tua khawatir jika nanti mereka tidak ada dan sudah meninggal, anak-anak mereka akan makan apa. Padahal para Nabiullah alaihimussalam, kekhawatiran mereka kepada anak-anak mereka setelah mereka dipanggil oleh Allah adalah tentang, nah,
besok kalau ayah tidak ada, kau akan menyembah apa? Itu yang disampaikan Ya'qub alaihissalam. Saat Ya'qub di atas kembaringannya dengan sakaratul maut, Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya seraya berkata, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, ketika ayah telah tiada, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian tuhankan? Karena sebagian kita menuhankan jabatan, sebagian kita menuhankan harta, sebagian kita menuhankan apapun selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Ibrahim mengajari kita untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi seorang Ismail yang taat tanpa tapi, cinta tak bertepi kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim mengajari kita untuk berdoa kepada Allah. Kita doakan anak-anak kita di sujud-sujud panjang kita setiap salat kita, di waktu-waktu munajat-munajat yang dimana istijabah doa di situ Allah turunkan. Maka Ibrahim mengajarkan kita untuk tidak lupa mendoakan anak-anak kita di setiap doa-doa terbaik kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian Ibrahim alaihissalam juga memilihkan lingkungan yang baik untuk bagaimana anak-anaknya untuk bisa tumbuh dengan baik. Karena lingkungan yang baik sangat-sangat berpengaruh kepada bagaimana pendidikan anak kita tersebut. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 38, Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tetapkan atau aku taruh sebagian dari anak-anak keturunanku, ya Allah, di sebuah lembah yang memang tidak ada kehidupan, akan tetapi inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Penting bagi kita sebagai orang muslim, sebagai orang tua yang ingin anak-anaknya saleh, untuk mendekatkan anak-anak kita kepada lingkungan terbaik, kepada masjid-masjid Allah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah ke masjid-masjid Allah. Itu yang dilakukan Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail kecil. Dan Nabi Ibrahim seraya berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ketika anak-anak kita tumbuh hidup di dekat lingkungan-lingkungan yang baik, di dekat masjid-masjid Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Doa Ibrahim selanjutnya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar mereka senantiasa mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Artinya penerimaan sosial. Karena hubungan kita kepada Allah baik, Allah takdirkan orang-orang cinta kepada kita. Itulah Ibrahim yang mengajarkan kepada kita untuk memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita tumbuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahmati Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim mendidik anak-anaknya, khususnya Ismail alaihissalam, dengan senantiasa berbuat atau berkata-kata yang baik-baik saja. Hal itu digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, tatkala Nabiullah Ibrahim mimpi di malam hari, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, perkataan yang sangat lembut, padahal sangat bisa seorang ayah untuk berlaku semaunya. Namun Ibrahim alaihissalam mengatakan, seraya berkata, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, ayah tadi malam bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku tercinta? Hal itu dilakukan Ibrahim dalam rangka mendidik anak-anaknya dalam perkataan-perkataan yang baik-baik. Sebagian kita tidak sabar dengan anak-anak. Saat kita jengkel mengatakan atau keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan na'udzubillah keluar kalimat-kalimat sumpah serapah, yang hal itu akan sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Bukankah para ibunda, para ulama dahulu, para orang-orang tua saleh zaman dahulu itu, apabila mereka marah, tidaklah keluar dari lisan-lisan mereka melainkan doa-doa terbaik untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu Ibrahim mengajarkan kepada kita
untuk bertutur lembut kepada anak-anak kita, bertutur kata yang baik, sebab anak-anak akan sangat bisa dan sangat mungkin mampu merekam dan menyaksikan apapun yang keluar dari lisan kita. Ma'asyiral muslimin, hal selanjutnya yang dilakukan Ibrahim alaihissalam adalah membangun kecintaan kepada Allah, cinta kepada anak. Naam, Ibrahim lama menunggu buah hati. Dikatakan dalam sebuah tafsir bahwa Ibrahim alaihissalam menunggu keturunan selama 20 tahun, dan di umur beliau yang 86 tahun baru Allah anugerahkan kepada Ibrahim Ismail alaihissalam. Penantian panjang dengan munajat yang tak terputus kepada Allah ketika Nabiullah Ibrahim atau Nabiullah Ismail alaihissalam mulai tumbuh. Kecintaan Ibrahim kepada Ismail mulai tumbuh dan bermekaran. Allah uji kembali hambanya yang mulia ini, Ibrahim, dengan harus menyembelih anaknya. Dalam sebuah ayat dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi saya katakan, ya bunayya ini ara fil manami anni azbah. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat atau bermimpi tadi malam, sesungguhnya aku menyembelihmu wahai anakku. Ujian yang besar datang kepada Ibrahim, ujian kecintaan kepada anak, ujian kecintaan Ibrahim kepada anak yang telah lama ditunggunya, buah hatinya yang baru bisa mulai diajak kerja ketika itu. Karena Al-Quran mengatakan walamma balagha ma'ahu as-sa'y, ketika Ibrahim atau Ismail kecil mulai bisa dan tumbuh besar menjadi dewasa, lagi-lagi Ibrahim kecintaannya kepada Allah diuji. Mana yang lebih diprioritaskan, kecintaan kepada anak yang telah lama ditunggunya atau kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla? Dan Ismail yang tumbuh dalam atau dengan didikan dari ayah yang saleh, dengan tenang mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai ayah. Sosok Ismail, anak yang tumbuh dari didikan yang baik, dari didikan Ibrahim alaihissalam yang saleh, ketika datang perintah Allah kepadanya tidak ada kata tapi. Wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kelak kau akan dapatiku wahai ayah masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, kecintaan Ibrahim kepada anak yang ditunggu selama ini harus dikorbankan karena ada kecintaan Allah yang lebih dahulu harus diprioritaskan. Ma'asyiral muslimin, lihatlah bagaimana Ismail alaihissalam dengan gagah mengatakan, wahai ayah, tidak ada urusan aku hidup atau aku mati selagi itu perintah Allah, lakukan. Maka kita berkaca dari perjalanan dua manusia terbaik ini. Apakah anak-anak kita untuk disuruh, ketika disuruh untuk berjuang di jalan Allah, ada panggilan-panggilan jihad atau ada hal-hal yang dalam hal ini merupakan amal saleh yang harus dikerjakan, apakah anak kita senantiasa menyambutnya dengan tanpa kata tapi atau bagaimana? Ini PR dari kita, untuk kita semua, wahai ayah, wahai bunda, wahai siapapun yang hari ini bergerak ayah atau yang akan menjadi ayah. Ismail kecil atau Ismail tumbuh menjadi dewasa, anak remaja yang harusnya hidup dengan bahagia layaknya anak remaja di usianya, tapi karena perintah Allah, Ismail kecil, Ismail dewasa mengatakan, ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, tidak ada urusan aku hidup akan mati, kalau itu perintah Allah, lakukan wahai ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahmati Allah, akhirnya jika ayah mendidik dengan baik, kemudian anak-anak tumbuh dengan baik dan anak menjadi anak yang saleh, akhirnya ada karya yang dihasilkan dari ayah dan anak, yaitu kebaikan di jalan Allah. Tercatat dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim dan Ismail alaihissalam nanti akan membangun dan memugar Ka'bah, mendinginkan bangunan Ka'bah, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salam membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah di atas fondasi-fondasi yang telah ada bersama anaknya Ismail, seraya berkata kepada Allah dan berharap, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana takjubnya kita kepada Ibrahim. Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah, membangun Ka'bah pun karena perintah Allah. Ka'bah adalah rumah Allah, tapi bisa-bisanya Ibrahim masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah dari kami ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau As-Sami' Al-Alim, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa kabar dengan amalan kita? Kita bukan hamba yang dicintai Allah. Tidak ada jaminan kita adalah Khalilullah. Kita bukan Nabi Allah. Tugas-tugas kita pun bukan membangun masjid dan lain sebagainya. Namun kita lupa kepada Allah untuk meminta amalan kita. Maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amalan kita. Ayah yang saleh dan anak yang saleh melahirkan karya besar, yaitu membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, yang sampai hari ini Ka'bah tidak kosong dari putaran manusia-manusia atau hamba-hamba Allah melakukan tawaf. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi hari ini kita sedang merayakan pengorbanan, karena makna Id adalah hari raya dan Adha adalah pengorbanan. Kita dalam Islam diajarkan oleh Allah untuk senantiasa atau biasa berkurban atau berkorban. Kaum muslimin atau muslimin seluruhnya sudah terbiasa berkorban kepada Allah, mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan hal yang paling mahal dalam dirinya, yaitu nyawanya. Sudah masuk bulan ke-9 dari kejahatan Zionis di Palestina, dan hal ini terus berlangsung. Jubir resmi Al-Qassam mengatakan, kami mengucapkan selamat Idul Adha kepada kaum muslimin dan kepada yang sedang berhaji untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji, sedangkan kami di sini berjihad. Kami di sini melakukan satu syariat Allah yang besar. Jika di Arafah kemarin jamaah haji sedang wukuf, maka di Rafah atau di Gaza hari ini para mujahidin sedang ribat, sedang berjaga-jaga untuk menjaga tanah-tanah milik mereka, tanah air mereka. Dan Abu Ubaidah mengatakan, kami di sini berjihad niyabatan an ummatil islamiyah. Kami berjihad melakukan satu syariat besar ini mewakilkan seluruh umat manusia yang hari ini atau umat muslim yang ada di muka bumi ini. Para jamaah sekalian, mungkin kita sebagian hari ini biasa berkorban dengan harta, dengan apapun, dan bahkan hewan-hewan kurban yang hari ini kita beli dan yang akan disembelih hari ini, itu tidak ada apa-apanya. Itu masih biasa, karena kita tidak diminta nyawa kita hanya diminta oleh Allah sebagian dari harta kita untuk kita keluarkan, kita kurbankan di jalan Allah. Dan Allah pun tidak menerima dari kita dagingnya, darahnya, tidak. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah tidak akan menerima dagingnya, darahnya, akan tetapi menerima ketakwaan dari sisi kalian. Daging habis kita makan, habis kita bagikan, darah kita kubur, kita buang, kita alirkan. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari kita terus gelorakan semangat jihad. Bagaimana kita terus mendukung kemerdekaan saudara-saudara kita Muslim di Palestina sana, di Gaza, di Rafah. Dan mari kita terus berdoa kepada Allah untuk supaya Allah memberikan pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Dan bagi kita dari atas mimbar ini, saya katakan untuk lanjutkan boikot. Jauhkan barang-barang atau makanan atau minuman yang terafiliasi pada Zionis. Wallahi, kita tidak akan mati jika tidak mengonsumsi hal demikian. Bahkan jelas nanti kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seseorang tidak bergerak nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya akan ditanya adalah hartanya. 2 hal ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Di mana harta itu dia dapat, atau dari mana harta itu dia dapat, dan kemana harta itu dia belanjakan. Wallahi, boikot pengaruh. Dan terus kita lanjutkan boikot untuk supaya tidak menambah keuntungan yang nanti keuntungan tersebut diberikan peluru-peluru untuk menghancurkan saudara muslim kita di Gaza sana. Bertakwalah kepada Allah di harta kita. Bertakwalah kepada Allah saat kita berbelanja. Bertakwalah kepada Allah untuk tidak membeli barang-barang atau apapun makanan dan minuman yang terafiliasi kepada Zionis la'natullah alaihi. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya Allah memberikan kepada kita kemudahan dunia dan akhirat, kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah terima seluruh amal ibadah kita untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabil. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabil. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma saddid ramyahum ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin wa bis sahayinatil muhtallin. Allahumma anqidh al-masjid al-aqsa min al-yahudil ghasibin ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بحلول عيد الأضحى نهنئكم. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu 'amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.